adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Baik. Baik, Kak Wati gimana kabarnya Kak? Luar biasa baik. Luar biasa, kalau Kak Ratua? Luar biasa. Yes. Wih, ada yel-yelnya ya Kak ya, luar biasa. Coba biar kayak Kak Ratua, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Kayak gitu ya. Kakak ikutan juga ya Kak? Siap. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Oke, udah semangat ya kan Kak? Udah, yang pasti udah mandi. Udah sarapan. Betul, Kakak sendiri udah sarapan belum? Saya sudah. Aku sudah. Aku sudah. Jadi udah sarapan, sudah mandi, jadi sudah seger ya kan Kak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mau ibadah, kita mau nyanyi 2 lagu. Lagu pertama itu lagu apa Kak Wati? Sayang disayang. Oke, sayang. Siapa yang mau disayang sama Tuhan? Aku. Siapa yang mau disayang orang tua? Aku. Semuanya pasti mau ya kan Kak? Semuanya pasti maunya disayang dong, Betul. Kak. Terus nggak itu juga, abang adik juga disayang ya kan Kak? Iya, bener banget. Oke deh, kita langsung aja pakai gerakan. Ya, adik-adik ikut bangkit berdiri ya, ikutin kakaknya juga ya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Putar adik-adik. Glory, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Ikutin gerakannya kayak kakak. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Yes, sudah. Udah semangat belum adik-adik? Mana suaranya ya, kedengeran? Ada yang bilang belum. Ada yang belum Kak? Aduh, berarti biar tambah semangat lagi kita harus nyanyi 1 lagu lagi ya kan Kak? Yaitu kalau kita mau sama Tuhan, kita harus taat ya kan Kak sama Iya. Tuhan. Ya benar banget, Kak Ruth. Seperti siapa Kak? Tokoh Kayak seperti Samuel. Samuel. Ada yang tahu Samuel di sini siapa? Tahu gak ya? Nanti kan kita ada tuh di ibadah, Ya, dengerin lagu ini baik-baik. berhubungan dengan Samuel. khotbah hari ini ya, Iya. Kak Ruth. Jadi kita harus taat sama Tuhan. Judulnya itu apa Kak Ratwa? T-A-A-T, taat. Betul. Boleh Kak. Masih bangkit berdiri ya. Ikutin gerakannya kayak kakak. Sayang seperti Yesus
Dah, sekarang kita mau ibadah ya kan Kak? Ya. Sudah semangat, sudah pokoknya sudah siap ya kan Kak untuk beribadah. Sudah narik ya. Nah, sebelum kita mau ibadah, apa yang harus dipersiapkan nih Kak? Posisi siap, terus kedua Alkitab. Oh ya, jangan lupa. Dan juga hatinya disiapkan ya Kak. Duduk manis, jangan colek-colek abang, jangan colek-colek kakaknya, tapi duduk rapi, dengerin firman hari ini. Ya, oke deh, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Dia, dan akan mendengarkan firman-Nya serta berdoa. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 216 ayat 1 dan ayat 3. Kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa, sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan atau membaca hukum Taurat Tuhan. Sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan,
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya, sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 214 ayat 1 dan 2. Ayat 2 bangkit berdiri. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel untuk kita pada minggu ini yang dibacakan oleh guru sekolah minggu. Epistel pada minggu ini diambil dari kitab Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Anak-anak diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 149. Aku mendengar seperti Samuel bila memanggilku, seperti Samuel Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku, tak jarang ku mendengar seperti Samuel. Kita mendengarkan warta atau pengumuman sekolah minggu yang dibacakan oleh guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Yang memimpin ibadah kita hari ini Inang Sintua N. Borukultom. Pengumumannya yang pertama, renungan edisi November sudah ada di gereja. Bagi orang tua sekolah minggu yang beribadah di gereja dapat mengambilnya di kakak abang sekolah minggu. Dan jangan lupa adik-adik tetap membacanya, kemudian diketahui oleh orang tua dengan diparaf dan dilaporkan di grup WhatsApp masing-masing. Yang kedua, guru sekolah minggu sudah membagikan Google Form di grup WhatsApp kelas masing-masing mengenai perayaan Natal sekolah minggu. Pilihannya itu ada online via YouTube atau onsite di gereja. Mohon kesediaan Amang dan Inang untuk mengisi Google Form tersebut agar kami dapat menentukan urutan liturgi adik-adik. Batas pengumpulannya adalah hari ini, tanggal 24 Oktober 2021. Jika sampai hari ini tidak mengisi, maka adik-adik yang tidak mengisi Google Form tersebut kami akan pilihkan
untuk mengikuti ibadah secara live streaming sehingga liturginya berbentuk video dan tidak dapat diubah lagi. Demikian pengumuman sekolah minggu hari ini. Demikian pengumuman sekolah minggu. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan sambil memberikan persembahan dari PKJ 146 ayat 1 dan ayat 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu, bahwa Tuhan memperkenankan kami anak-anak-Mu sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Terimalah ya Tuhan lagu pujian dan doa kami agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan kami jadikan menjadi suluh di dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi pedoman hidup kami. Buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan agar kami dapat merenungkan firman-Mu dan berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami semuanya anak-anak sekolah minggu dan yang sudah hadir di rumah-Mu maupun yang beribadah di rumah yang didampingi oleh orang tua, berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serta Bapak Ibu yang mendampingi anak-anaknya untuk beribadah di rumah, serta yang hadir pada saat ini di rumah Tuhan yang kudus ini. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Anak-anak buka buku Alkitabnya, baca dalam hati
atau dengarkan apa yang Inang bacakan. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengarnya." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal ibadah kita tadi sudah dinyanyikan oleh kakak guru sekolah minggu tentang taat, T-A-A-T, taat. Taat kepada perintah, taat kepada aturan. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman yang sudah kita baca, yaitu tentang Samuel. Tema firman Tuhan pada kita hari ini, aku mendengar dan melakukan firman Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berarti orang yang taat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Samuel adalah anak dari Elkana dan ibunya adalah Hana. Sejak Samuel masih di dalam kandungan, ibunya sudah berjanji kepada Tuhan bahwa Samuel akan diserahkan kepada Tuhan untuk
melayani, untuk bekerja di ladang Tuhan, yaitu di rumah yang kudus. Setelah Samuel lahir, sudah bisa berjalan, bertumbuh kembangnya bisa berjalan, bisa berbicara, Samuel diserahkan ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada namanya imam yang bernama Imam Eli. Imam Eli sudah tua, matanya pun sudah mulai kabur. Nah, pada waktu Samuel diserahkan ke bait suci kepada Eli untuk membantu Eli untuk pelayanan di gereja, dia mendapat tugas untuk menjaga tabut dan untuk menyalakan lampu yang ada di rumah Tuhan. Nah, Samuel adalah anak yang taat. Dia mau melakukan apa yang sudah ditugaskan, dan dia pun dengar-dengaran akan Imam Eli. Kalau dipanggil, dia langsung menyahut, "Ya Bapa." Nah, seperti tadi yang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahwa waktu itu pada malam hari itu mereka tidur. Imam Eli tidur di tempat tidurnya di kamarnya, dan Samuel tidur dekat tabut yang ada di bait suci itu. Sewaktu Samuel tertidur, dia mendengarkan suara, "Samuel, Samuel." Nah, dia terbangun. Wah, saya dipanggil Bapak Imam Eli nih. Dia langsung lari. Tanpa ada alasan, tanpa ada rasa ragu-ragu, Eli langsung berlari ke tempat Imam Eli dan berkata, "Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" Lalu jawab Imam Eli, "Saya tidak memanggil engkau. Pergilah tidur." Nah, Samuel kembali lagi ke tempat tidurnya. Setelah dia hampir mau nyenyak lagi, dia mendengar lagi, "Samuel, Samuel." Dia terbangun. Padahal mah baru mau nyenyak. Kalau kayak kita itu sudah malas amat. Tapi Samuel tidak ada rasa malas, tetap dia langsung berlari kepada bapaknya. "Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" "Saya tidak memanggil engkau, Nak. Pergilah tidur." Nah, Samuel pergi lagi tidur. Nah, ketiga kalinya ada lagi suara, "Samuel, Samuel." Lari. "Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" Bingung dah Imam Eli. Oh, berarti Tuhan yang memanggil Samuel. Setelah Imam Eli berpikir-pikir bahwa benar-benar yang didengarkan oleh Samuel itu adalah suara Tuhan. "Saya tidak memanggil engkau, Nak. Pergi aja tidur." Tetapi karena sudah 3 kali Samuel mendengarkan suara itu. "Tetapi kalau nanti kau dipanggil lagi, katakanlah, 'Ya Bapak, berbicaralah, saya sebab hambamu ini siap mendengarkannya.'" Itu yang disarankan oleh Imam Eli. "Ya Bapak, hambamu telah siap mendengarkannya." Pergi lagi dia tidur. Setelah dia mau nyenyak, sudah mau tertidur, dia mendengarkan lagi, "Samuel, Samuel." Langsung dia menjawab, "Ya Bapak, berbicaralah, saya telah siap untuk mendengarkannya."
Jawaban yang bagus. Apa yang dikatakan oleh Imam Eli, pesan Imam Eli kepada Samuel dilaksanakan dengan baik. Nah, Samuel adalah anak yang patuh tadi, yang taat kepada Imam Eli. Sekalipun pada saat itu dia belum mengenal Tuhan. Dia belum tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi yang dia lakukan taat, setia, dan mau dengar-dengaran dan mau membantu Imam Eli. Terutama setelah Tuhan memanggil dia tetap melayani dengan semangat, melayani dengan baik, dan segera menjawab. Nah, anak-anak sekolah minggu, maukah seperti Eli, seperti Samuel yang mau mendengar kata-kata orang tua, yang mau mendengar nasihat daripada orang tua? Dengan pengaruh teknologi sekarang, anak-anak sudah mulai berkurang tuh dengar-dengarannya ya. HP sudah di tangan, apalagi kalau permainan gamenya sedang asik. Wah, mamahnya memanggil, papahnya memanggil. Anto, Anto, kata bapaknya, sini. Gak didengar, pura-pura didengar. Nah, itu tidak boleh. Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Kita harus mendengar nasihat daripada orang tua. Dengan ketaatan kita kepada orang tua, berarti kita belajar taat akan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dibaca, didengarkan, tetapi firman Tuhan renungkan di dalam hatimu dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kita sudah membacakan hukum Taurat, itu kan firman Tuhan juga. Hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, hormati, taati. Bukan hanya orang tua yang harus ditaati, tapi aturan di mana kita tinggal, di RT, taati aturan RT. Jangan buang sampah di jalan, ada di situ peraturannya ditulis. Sudah dibaca tapi tidak dilakukan, buang sampah sembarangan. Nah, itu tidak menaati peraturan, tapi taatlah kepada aturan. Nah, di rumah juga pasti punya aturan. Di sekolah, di lingkungan kita, dan peraturan pemerintah. Yang pada saat ini masa-masa pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan kepada kita supaya tetap melaksanakan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu menjadi pola kehidupan kita yang baru. Walaupun pandemi sudah mulai hilang katanya, tetapi kita harus melaksanakan itu. Cuci tangan, yaitu kebersihan diri untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di tangan. Pakai masker, siapa tahu ada kuman-kuman berterbangan di mana kita berdiri, di mana kita duduk, di mana kita bersosialisasi dengan teman. Karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sering mendengarkan dan membaca firman Tuhan tiap minggu, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan tulus hati, agar Tuhan memilih anak-anak sekolah minggu menjadi pelayan yang baik di rumah maupun di rumah Tuhan. Pelayan yang baik di rumah, menjaga adiknya yang punya adik, menjaga aturan yang ada di rumah, dan mendengarkan nasihat daripada orang tua. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, taatlah
dan setialah kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan daripada kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah. Tetap menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan aturan-peraturan yang ada di rumah maupun yang ada di lingkungan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan telah memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang takut di hadapan-Mu, taat akan firman Tuhan, karena firman-Mu itu adalah suluh bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah firman yang sudah kami dengarkan, agar bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai bosan sampai saat ini Tuhan untuk belajar, baik belajar di rumah. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan semangat kepada anak-anak kami, agar mereka tidak bosan untuk belajar di rumah, agar mereka tidak dipengaruhi oleh multimedia yang ada sekarang, baik itu melalui permainan-permainan yang ada di HP-nya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati anak-anak kami sekolah minggu. Demikian juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan di dalam pertemuan mereka melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu di setiap langkah, di setiap pekerjaan mereka, agar mereka sukacita untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak kami sekolah minggu. Demikian juga Tuhan yang bertugas pada hari ini, pada minggu pagi ini, multimedia, guru-guru sekolah minggu, pemain musik. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, agar melalui pelayanan mereka nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, sungguh banyak yang akan kami mohon kepadamu, tetapi Tuhan lebih mengetahui apa yang akan kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memberikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari KJ 233 ayat 1 dan ayat 2. Dimanapun ku berada,
Kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat beraktivitas pada hari ini.